Hai sobat pencinta catur, welcome back to Errol Chess. Terima kasih buat kalian yang udah klik video ini. Dan kita kembali lagi akan bahas perjuangan para pecatur Indonesia, pahlawan olahraga Indonesia di ajang SEA Games Vietnam 2022. Teman-teman, kita akan bahas dari kategori perorangan putra catur klasik, di mana Grandmaster Novendra Priasmoro di babak kedua ditantang oleh andalan tuan rumah Vietnam, Grandmaster Tran Tuan Minh. Tran Tuan Minh merupakan unggulan kedua pada nomor catur klasik ini, teman-teman, di bawah Grandmaster Nguyen Ngoc Trong Son. Tran Tuan Minh memiliki elo rating 2533, dan apa saja prestasinya, dia menjadi Grandmaster pada tahun 2017 dan dia 3 kali juara Vietnam Chess Championship. Jadi lawan Novendra ini bukan main-main, tapi andalan tuan rumah. Tapi tentu saja Novendra tidak melihat itu. Novendra juga punya prestasi. Dia pernah juara Bangkok Open. Dan langsung saja ya teman-teman, kita bahas permainannya. Novendra pegang buah putih, Tran Tuan Minh pegang buah hitam. Guys, sebelum kita bahas lebih jauh, aku butuh bantuan kalian untuk klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi, biar aku terus semangat bikin konten dan kalian gak ketinggalan konten-konten terupdate dari dunia percaturan. Terima kasih buat kalian yang udah klik tombol subscribe. Langsung kita bahas. Novendra memulai dengan M4 dan dijawab Tran Tuan Minh C5, Sicilian Defense. Kemudian Novendra kuda F3, Tran Tuan Minh D6. Putih D4, hitam pion C makan D4, putih kuda pukul pion D4. Hitam kuda F6, putih kuda C3. Hitam kuda C6, putih gajah G5. Hitam E6, putih menteri D2. Hitam A6, putih rokade panjang. Teman-teman, ini merupakan Sicilian Defense variasi Rauser Richter ya teman-teman. Dan Tran Tuan Minh melanjutkan dengan gajah E7. Novendra gajah pukul kuda F6. Jika gajah pukul gajah, maka putih akan melanjutkan dengan kuda pukul C6. Dan jelas, jika pion B makan kuda, maka menteri pukul pion D6. Novendra akan unggul 1 pion. So, oleh sebab itu, Tran Tuan Minh memilih pukul dengan pion. Novendra melanjutkan dengan F4. Tran Tuan Minh gajah D7. Putih gajah E2. Hitam kuda pukul kuda. Putih menteri pukul kuda. Hitam menteri A5. Kemudian Novendra melanjutkan dengan gajah F3. Hitam rokade panjang. Kemudian putih benteng D3. Nah, teman-teman, ini merupakan cara yang bisa kita tiru ketika kita berhadapan dengan pemain yang memakai variasi Richter-Rauter ya dalam pembukaan Sicilia. Dan cara dengan benteng D3 ini bahkan saya baru melihatnya, dan kita bisa mencontoh apa yang dilakukan oleh Grandmaster andalan Indonesia ini. Yang pasti Novendra sudah mempersiapkan ini, dan kita akan lihat apa yang dilakukan oleh Novendra dengan memilih benteng D3 ini. Setelah benteng D3, hitam raja B8. Putih melanjutkan dengan B4. Boom! Tidak terduga bukan? Ya, Novendra melangkahkan B4, kemudian hitam Tran Tuan Minh menteri A3 skak. Tidak memilih mundur ya. Jika memilih menteri C7, apa langkah yang akan dijalankan oleh Novendra Priasmoro, teman-teman, Grandmaster Indonesia? Coba pause videonya dan tebak. Ya, Novendra ternyata mempersiapkan langkah kuda D5. Boom! Ancam menteri C7 dan gajah di petak E7, hitam harus merespon dengan pukul kuda. Jika tidak akan kehilangan 1 perwira. Ya, jika pion E makan kuda D5, maka Novendra akan melanjutkan dengan benteng C3. Ancam menteri tidak bisa kemanapun karena menteri B6 dijaga oleh menteri.
dan harus ditutup dengan gajah C6. Novendra akan melanjutkan dengan pion E makan pion D5. Ya, Novendra pastinya akan melanjutkan dengan makan gajah di petak C6. Dan jika dilanjutkan ya, sebagai contoh benteng ke petak C8, maka Novendra akan menjawab dengan benteng E1. Jika menteri D8, maka akan dilanjutkan dengan pion D makan C6. Ya, jika menolak dengan B6, maka Novendra akan melanjutkan dengan C7. Dimakan dengan benteng, maka akan ada lanjutan menteri B6. Boom, raja C8, akan ada menteri B7. Raja D7 akan mati dengan gajah C6. Luar biasa bukan? Ya, kita back to the game. Dan itulah mengapa hitam setelah B4 memilih menteri ke petak A3. Novendra menjawab dengan raja geser ke petak B1. Kemudian hitam E5, sobat RL Chess. Novendra memilih, ya tepat sekali adalah kuda D5. Ancam balas ancam. Jika pion E makan menteri Novendra, maka benteng akan makan menteri di petak A3. Dan dengan seperti ini, sebagai contoh benteng H E8, maka Novendra akan mendapatkan pion di petak D4. Dan menurut saya, ini jelas akan unggul Novendra. Kita lihat juga struktur pion. Ada pion tumpuk di petak F7 dan F6, H7 jelas kurang bagus untuk hitam. Nah, setelah kuda D5, Tran Tuan Min memilih menteri A4. Apa langkah Novendra berikutnya? Ya, Novendra menjalankan menteri B2. Ada ancaman gajah E7, hitam menjalankan benteng D8. Novendra menjalankan benteng A3. Hitam menteri B5. Sobat RL Chess, apa langkah yang harus dilakukan oleh Novendra pada posisi ini? Ini waktunya tantangan buat kalian yang sedang nonton. Yes, tepat sekali adalah ada langkah C4. Boom. Kembali lagi Novendra memberikan pion gratis yang jika dimakan akan ada jalan benteng C3. Ya, jika menteri B5 akan ada gajah E2 dan menteri akan tewas. Nah, bagaimana jika hitam memilih menteri D4? Maka akan ada jalan benteng D1. Menteri terpaksa ke A7 dan Novendra akan melanjutkan dengan B5. Yang kalau dimakan gajah B5, maka Novendra akan gajah G4. Yang pasti hitam di bawah tekanan putih dan putih jelas ya sangat memegang inisiatif serangan ini. Sebagai contoh, jika dilanjutkan benteng HG8, maka Novendra akan gajah F5. Jelas ini under control sekali ya. Saya kalau jadi pemain hitam juga bingung mau ngapain. Kalau gajah D8 akan checkmate, kalau gajah F8 kuda F6. Yang pasti nggak enak banget sih. Dan ini buat kelasnya Novendra gampang sekali untuk dilanjutkan dengan posisi seperti ini. Ya, kita back to the game setelah benteng A3, hitam menteri B5, Novendra C4, hitam menteri pukul C4, kemudian Novendra pun benteng C3. Dan hitam menteri D4. Novendra melanjutkan dengan benteng D1, hitam menteri A7. Nah, di sini Novendra lebih memilih dengan bukan B5 tapi benteng C7. Ya, saya rasa natural sekali ya kalau kita sebagai pemain catur memilih benteng C7 karena ada ancaman gajah D7 dan ancaman juga terhadap gajah E7. So, bingung sekali. Dan hitam memilih gajah A4, ancam benteng D1. Novendra tidak memilih benteng pukul gajah tetapi memilih geser benteng DC1. Ya, walaupun kalau dia makan bentengnya 7 unggul 1 perwira, tapi benteng DC1 ini lebih baik teman-teman. Karena terus memegang tekanan terhadap pemain hitam. Kemudian Tran Tuan Min, gajah F8. Lihatlah betapa terkurungnya hitam dalam posisi ini. Novendra melanjutkan dengan benteng pukul pion F7. Boom. Hitam gajah H6, Novendra melanjutkan dengan benteng F6. Hitam gajah pukul pion F4, Novendra melanjutkan kuda pukul gajah F4. Hitam pion E, F4,
Novendra benteng pukul pion D6. Hitam gajah C6, Novendra benteng C5. Ya, menutup kekuatan menteri A7. Hitam A5, putih A3. Hitam benteng HG8, Novendra menteri D2. Hitam pion A makan B4, Novendra menteri F4. Ada ancaman pining raja B8. Dan jika memilih raja A8, maka Novendra akan melanjutkan dengan pion A makan B4. Jika menteri A4, maka Novendra akan ada jalan benteng A5. Boom. Ya, jika memilih pion B6, gajah C6 akan jatuh. Tapi dalam partainya, ketika Novendra menteri F4, Rantuan Min jalan menteri A4. Sobat Herald Chess, apa langkah yang harus dilakukan Grandmaster Novendra Priasmoro dalam posisi ini, teman-teman? Yes, tepat sekali adalah gajah D1. Rantuan Min akhirnya menyerah. Ya, mengapa Novendra tidak langsung saja menjalankan benteng D pukul gajah C6? Maka hitam akan menjawab dengan raja A8. Nah, walaupun unggul 1 perwira ya, tapi menurut saya ini unclear atau belum jelas kalau secara over the board ya, main secara langsung. Dan pilihan Novendra dengan gajah D1 terlebih dahulu, ini adalah sebuah langkah yang menunjukkan kedewasaan pemain ya, dan inilah menunjukkan kelasnya Novendra sebagai Grandmaster. Jadi Novendra ingin tanpa resiko dengan gajah D1 ini. Ya, kalau dilanjutkan dengan menteri ke petak, menteri makan pion A3, maka Novendra akan menjawab dengan benteng D8 skak. Apabila raja A7, maka Novendra akan melanjutkan dengan menteri B8 skak. Apabila raja B6, maka akan ada jalan benteng pukul C6. Kalau dimakan, maka akan dilanjutkan dengan benteng D6. Raja C5 akan dilanjutkan dengan menteri C7. Raja B5 akan dilanjutkan dengan menteri B7. Raja kembali lagi C5, maka mati menteri C6. Well, dan pada akhirnya Grandmaster Novendra Priasmoro menang setelah gajah ke petak D1, teman-teman. Ya, kalau dia jalan B3 juga akan ada jalan benteng D4 ya, skakster, dan kalah juga. Akhirnya Novendra berkat kemenangan ini memimpin sendirian sampai selesainya babak kedua kategori perorangan catur klasik putra di SEA Games Vietnam 2022. Catur Indonesia lainnya, Master Internasional Muhammad Ervan, babak kedua remis melawan Grandmaster dari Filipina dan menemani Novendra di peringkat kedua. Teman-teman terus berikan dukungan kalian untuk para pahlawan catur Indonesia dalam SEA Games Vietnam ini. Kita butuh bantuan kalian dan kita butuh support kalian. Saksikan terus perjuangan para pecatur Indonesia hanya di YouTube Herald Chess, satu-satunya channel yang menyiarkan live streaming juga analisa para pecatur Indonesia. Dukung terus catur Indonesia, dukung terus Herald Chess untuk terus berkembang. Jangan lupa klik like, share, dan subscribe. Catur Yes Indonesia. Jaya bosku.